Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya, Rory Asyari. Pemirsa, di saat kasus positif COVID-19 terus bertambah, pemerintah menghimbau penerapan social distancing, yakni bekerja, belajar, dan juga beribadah di rumah, bukan untuk liburan. Nah, social distancing diperlukan untuk mencegah agar COVID-19 tidak semakin meluas, sama seperti apa yang kita lihat hari ini di Italia. Saya ingin memberikan update terlebih dahulu terkait dengan perkembangan kasus ini di Indonesia. Pemirsa, bahwa tadi Ahmad Yuryanto yang merupakan juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 melakukan konferensi pers sekitar pukul 3 sore. Didapat bahwa saat ini ada 172 kasus positif COVID-19 di Indonesia. Kemarin 134, hari ini 172. Nah, paling banyak adalah di DKI Jakarta, kemudian ada juga di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga Kepulauan Riau. Yang sembuh ada 9 orang dan nanti akan semakin banyak lagi yang pulih begitu dan bisa dipulangkan untuk melakukan karantina pribadi, namun yang meninggal ada 5 orang. Yuri tadi juga mengatakan bahwa terkait dengan permasalahan rumah sakit saat ini pemerintah telah menambah jumlah rumah sakit yang bisa merawat pasien COVID-19. Rumah sakit TNI ada 109, rumah sakit Polri ada 53, kemudian BUMN 65 dan juga beberapa rumah sakit swasta. Bahkan untuk jumlah laboratorium untuk mengetes spesimen COVID-19 ini sekarang ditambah menjadi 12. Beberapa saat yang lalu hanya satu sentralistik, yakni Balitbangkes Kementerian Kesehatan. Namun kemudian pemerintah menambah lembaga Eijkman dan juga Unair di Surabaya untuk bisa mengetes. Nah, sekarang akan dikembangkan lagi atau ditambah lagi menjadi 12 lab agar kita semakin bisa mengetes dengan lebih cepat hasilnya keluar dan kita dapatkan kepastian tersebut. Ada 10.000 kit untuk mengetes COVID-19 ini dan ini diharapkan bisa mempercepat proses pengetesan. Nah, apa itu social distancing? Ini yang perlu untuk kita perhatikan, pemirsa, bahwa menjaga jarak antar individu minimal 1,5 meter ini menjadi sangat penting untuk mencegah penularan COVID-19 meluas. Termasuk tidak berkumpul dalam jumlah yang banyak, tidak pergi ke tempat keramaian, tidak pergi ke tempat misalnya untuk berbelanja kecuali sangat mendesak, begitu. Kemudian tidak ke mal kecuali urusan yang sangat mendesak pula, tidak berkumpul di kafe, gym, dan lain-lain. Pemerintah pun sudah memutuskan bahwa kita sebaiknya belajar, bekerja, dan juga beribadah di rumah. Nah, kalau misalnya kita belajar dari negara Korea Selatan yang sukses menerapkan social distancing ini kita akan lihat beberapa hal yang bisa dicontoh oleh Indonesia dan semoga saja bisa diterapkan begitu. Bahwa di sana social distancing diimbangi dengan penanganan yang masif. Bayangkan saja dalam satu hari Korea Selatan bisa mengetes 15.000 sampai dengan 20.000 spesimen. Mereka bahkan punya drive-thru khusus, kita tinggal masuk ke drive-thru tersebut dan spesimen akan diambil. Kemudian dalam beberapa waktu kita akan mendapatkan reportnya apakah kita positif atau negatif. Sementara lab bisa menguji 15 hingga 20 ribu dalam satu hari, Anda bisa bayangkan. Kemudian pembelian masker diatur berdasarkan hari dan juga usia begitu di sana dan juga harga masker standar. Satu harga, tidak seperti di Indonesia yang kita temukan di pasar pramuka. Satu masker isi 50 pieces, satu box harganya 400.000. Di online pun di marketplace harganya juga sudah 300 hingga 500.000. Kemudian mereka juga menerapkan suplai yang aman bagi masker untuk kebutuhan warga di Korea Selatan. Kalau misalnya kita melihat Indonesia, selain harganya yang melambung, ada juga pemberitaan hari ini, yakni dari BPS yang mengatakan bahwa ekspor masker kita ke China, Singapura, dan Hong Kong naiknya bukan main-main. 504.000%. Anda bisa bayangkan pemirsa, selama bulan Januari, Februari kemarin, ini bukan 504%, 504.000% kenaikan ekspor kita selama Januari dan Februari untuk masker di saat negara kita kekurangan masker. Ini di China, Singapura, dan juga Hong Kong. Boleh kita lihat ke slide selanjutnya. Anda pun bisa bandingkan bahwa di sepanjang tahun 2019, angka ekspor untuk masker ini pemirsa ada 14.996. Slide yang satunya teman-teman, sepanjang 2019, Anda bisa lihat di sana 14.996 US dollar. Ini total ekspor selama 1 tahun di tahun 2019. Tapi kemudian melonjak menjadi 75,67 juta US dollar hanya di Januari dan Februari 2020. 1 tahun 14.000 US dollar, 2 bulan 75,67 juta
US dollar. Naiknya adalah 504.000% lebih. Ini yang kemudian menjadi ironis dikarenakan kita saat ini kekurangan masker dan bahkan harga masker menjadi sangat liar, ratusan ribu baik offline maupun di marketplace. Kalau misalnya kita melihat lagi perkembangan COVID-19 di Korea Selatan ini bisa mereka tekan. Korea Selatan sampai dengan saat ini punya 8.320 kasus, meninggal 75, prosentasenya adalah 0,9%. Sembuh 1.137 atau 13,6%. Sementara Indonesia nampaknya harus meningkatkan diri dan juga bekerja keras. Kasus positif 172, meninggal 5 atau prosentasenya adalah 2,90% dan juga sembuh 9%. Namun pemerintah memastikan nanti jumlah sembuh akan bertambah. Dan inilah yang kita harapkan. Salah satunya juga untuk mendukung program ini supaya tidak meluas adalah dengan menerapkan social distancing tadi. Saya akan mengajak Anda sekarang untuk berbincang dengan Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan, Pak Umar Hadi, yang bergabung bersama kami dari Korea Selatan. Pak Umar, selamat malam. Selamat malam, Pak Rory. Ya, Pak Umar, terima kasih telah bergabung kembali bersama kami. Pak Umar, apa yang menurut Anda kita bisa pelajari, Indonesia bisa pelajari dari kesuksesan Korea Selatan? Saya kira ada 5 hal yang penting untuk kita catat. Dan saya kira ini 5 hal ini juga banyak disampaikan oleh para ahli dunia. Ya. Yang pertama adalah mengenai kesiapan secara medis. Nah, di sini ada 3. Yang pertama kesiapan tenaga medisnya. Pada awalnya memang saya ingat 18-19 Februari itu Kota Daegu kekurangan tenaga, kekurangan tempat tidur rumah sakit dan sebagainya. Tetapi karena ditetapkan sebagai special care zone, jadi bantuan datang dari seluruh penjuru Korea, dikerahkan oleh pemerintah pusat. Ini tanpa perlu lockdown di kota tersebut ya Pak? Tanpa di lockdown. Baik. Nah ini yang kedua, bahwa kebijakannya memang no lockdown. Jadi kota Daegu, lalu ada kecamatan Cheongdo di selatannya, dan ada sekarang kota Gyeongsi namanya, Gyeongsansi di sebelah timur dari kota Daegu, itu sebagai special care zone. Makanya tenaga-tenaga kesehatan, peralatan, obat-obatan, test kitnya semua bisa didatangkan dari seluruh penjuru Korea. Baik, jadi dikeroyok gitu. Ya. Saya juga mendengar bahwa ada bahkan pasien yang positif di situ kita bisa melihat GPS dia kemana saja. Kemudian ada tempat-tempat yang menurut keterangan Anda semalam ada yang red zone, ada yang yellow zone. Artinya kalau red zone sebaiknya kita nggak usah datang ke restoran ini, kita nggak usah datang ke klub ini misalnya atau taman ini. Apakah itu betul, Pak? Ya ini yang ketiga ini soal transparansi informasi. Ya. Jadi sebelum itu tentunya Otoritas Kesehatan Publik Nasional, ini Korea Center for Disease Control, ya, itu betul-betul otoritas. Jadi dia setiap hari 2 kali memberikan update, ya, jumlah dan sebagainya. Nah, nanti dari update itu masing-masing kecamatan lah, tingkat kecamatan itu mengeluarkan semacam pengumuman lewat SMS dan juga kita bisa lihat di website dari kecamatan itu kalau di wilayahnya ada pasien baru khusus yang tempat-tempat yang 24 jam sampai 4 hari itu warnanya nanti kuning, artinya sudah disterilisasi. Nanti udah lewat 4 hari sudah hijau dia. Ini menarik, artinya transparansi informasi sampai ke tracing tempat-tempat mana saja yang dikunjungi oleh pasien positif COVID-19 ini. Kita nanti akan lanjutkan lagi Pak Dubes setelah jeda berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami. Nanti kami juga masih menantikan kedatangan dari Pak Ahmad Yuryanto, juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 di studio Prime Talk sesaat lagi. Bersama kami pemirsa, juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Pak Ahmad Yuryanto. Pak Yuri, selamat malam. Saya biarkan Pak Yuri bernafas lebih dahulu setelah menembus macet. Saya akan ke Pak Dubes kembali. Pak Dubes, terkait dengan kebijakan masker kemudian di Korea Selatan. Kita pernah lihat kota-kota besar di sana masker sampai orang-orang antri begitu panjang. Hari ini seperti apa kondisinya? Masker memang di Korea ini disarankan untuk dipakai.
Jadi agak berbeda dengan WHO. Karena di Korea memang masyarakat sudah biasa pakai masker. Terutama ketika pada waktu-waktu ada yang namanya fine dust. Jadi di sini sering ada debu-debu tipis itu, tiba-tiba polusi menjadi tinggi, jadi kita juga disarankan untuk pakai masker. Susah nggak Jadi sejak cari masker di sana? Nah, waktu terjadi ledakan wabah COVID-19 di Daegu itu, memang tiba-tiba panik. Ya. Februari dibandingkan dengan sepanjang tahun 2019. Tapi kita akan nanti bahas itu nanti. Saya ingin sekarang update lebih dahulu. 172 pasien, paling banyak di DKI Jakarta, ada juga di Jatim, kemudian Jabar dan juga Kepulauan Riau. Bisa tolong dielaborasi Pak, ini penambahan ini dari kemarin 134 seperti apa situasinya? Ini adalah bagian dari keberhasilan masyarakat dan tentunya Dinas Kesehatan dibantu oleh banyak pihak terkait dengan kontak tracing. Karena ini menjadi kunci bahwa cari, temukan kasus positif di masyarakat, kemudian isolasi. Daripada nggak ketahuan. Iya, isolasi. Ini untuk memutus rantai penularan lagi. Oleh karena itu kontak tracing menjadi kekuatan utama kita dan ini membutuhkan peran dari masyarakat. Inilah yang kemudian kita yakinkan bahwa dalam beberapa hari ke depan nanti lonjakan kasus itu akan menjadi semakin banyak. Oke, nah kontak tracing apakah untuk saat ini masih cukup, masih adequate Pak, untuk kita yang mungkin jumlah pasien positif yang di luar sana, yang undetected, untested, kita juga tidak tahu, bisa saja besar begitu. Ya, kontak tracing bukan hanya mencari tapi juga mengedukasi. Sehingga inilah yang juga menjadi bagian. Banyak sekali kasus yang volunteer dia datang karena dia mendengar, oh ya saya pernah kontak dengan si A yang sekarang dirawat dan saya dengar juga positif. Muncul inisiatif sendiri karena dia merasa jangan-jangan saya positif nih. Untuk kemudian meyakinkan dia datang ke fasilitas kesehatan dan melakukan pemeriksaan. Ini bisa kita lihat bahwa pemeriksaan spesimen yang kita terima sekarang sudah di atas 2.500. Artinya bahwa memang betul-betul banyak sekali masyarakat yang sudah mulai menyadari kemungkinan dia tertular. Tadi saya juga ngobrol dengan Pak Dubes, Pak Yuri, bahwa di sana pemeriksaan itu sudah bisa lebih 15 sampai 20 ribu spesimen per hari. Ada fasilitas drive-thru begitu. Ya memang Korea Selatan negara maju, kita masih negara berkembang. Tapi minimal apa yang bisa kita pelajari untuk kita implementasikan di Indonesia dari Korsel ini? Ya, yang pertama adalah bahwa sama sebenarnya, prinsip sama, kita cari kemungkinan adanya kasus positif tengah masyarakat. Metodenya yang beda. Kalau di Korea mungkin akan lebih mudah dengan menggunakan rapid test. Ini sudah menjadi pertimbangan kita untuk berikutnya dilakukan rapid test. Akan ada kita? Iya, kita akan mungkin melakukan rapid test. Cuman beda, rapid test itu yang diperiksa adalah darah, menggunakan serumnya. Dan yang diperiksa adalah bagaimana respon imunoglobulin. Artinya kalau kemudian mereka belum pernah terinfeksi sama sekali, pasti hasilnya akan negatif. Nah, kalau sudah terinfeksi itu pun juga butuh waktu untuk memunculkan imunoglobulin mereka. Ini kan bagian dari respon imunologi mereka. Nah, butuh waktu, kurang lebih bisa sekitar 7 hari dari kasus positif baru bisa kita lakukan pemeriksaan ini. Keuntungannya rapid test adalah hasilnya langsung saat itu. Kapan kita akan bisa rapid test itu Pak Yuri? Kita sudah mulai berpikir untuk menyiapkan ini setelah kita melihat tren kasusnya mulai naik nih. Awal-awalnya Korea pun juga menggunakan PCR sama dengan kita. Begitu kasusnya mulai banyak, maka difikirkan untuk menggunakan rapid test. Tetapi tidak dimaknai bahwa rapid test positif selalu dikonotasikan dia harus dirawat di rumah sakit. Artinya sebelum ini kita lakukan harus edukasi dulu yang kuat pada masyarakat tentang bagaimana self-isolation. Sehingga kalau nanti dia dinyatakan positif dari hasil rapid test dengan gejala minimal, solusinya adalah dia harus melakukan isolasi diri. Isolasi diri. Ya. Pak, tempat untuk uji lab sekarang kabarnya sudah 12. Kemarin sempat sentralistik hanya di Balitbangkes, kemudian nambah Eijkman dan juga UNER di Surabaya. Sekarang 12. Itu akan nambah seberapa cepat untuk kita bisa tes spesimen? Yang pasti akan ada pemendekan transportasi spesimen, terutama yang dari Indonesia Timur sekarang cukup sampai Surabaya. Sebentar lagi juga tidak perlu harus ke Surabaya, Makassar dibuka, Manado dibuka. Artinya lebih pendek transportasi. Di dalam konteks bisa lebih cepat. Kalau selama ini 2 hari Pak, sekarang iya. Kalau kita lihat penerbangan dari Indonesia Timur akan masuk ke Jakarta itu paling cepat
sekitar pagi sekitar jam 9. Itu di bandara, kemudian masuk ke laboratorium, kira-kira butuh waktu sampai siang. Kemudian ada proses di situ dan membutuhkan 24 jam, berarti besoknya lagi. Baik. Di Korsel sudah ada 90-an. Apakah kita akan berhenti di 12 lab untuk uji spesimen? Dengan nanti dilakukan dengan rapid test, itu bisa di mana-mana. Karena tidak membutuhkan sesuatu yang spesifik. Tapi ada nggak time frame-nya? Kita kapan? Misalnya tengah bulan ini atau akhir bulan Kita ini? akan melihat pertambahan kasus ini ya. Tetapi yang pasti bahwa spesimen atau alat untuk itu sudah mulai kita datangkan. Baik. Kita tidak akan terlalu buru dan tidak mungkin juga dilakukan serentak di mana-mana. Mungkin sementara Jakarta dulu. Yang paling banyak kasusnya. Yang paling banyak. Saya akan ke Pak Dubes terakhir. Pak Dubes, bagaimana kemudian mengedukasi masyarakat di sana? Satu, untuk social distancing, karena ini success story Korea Selatan. Dan dua, tidak panik, Pak. Saya perhatikan social distancing di Korea Selatan ini dimaknai tidak berarti berhentinya kegiatan, Pak. Jadi misalnya pabrik-pabrik ya tetap berjalan, Pak. Dan itu justru tanggung jawabnya ada di pemilik pabrik-pabrik itu. Jadi dia harus bertanggung jawab dengan kesehatan dan keselamatan karyawannya. Nah juga misalnya sekolah dan universitas. Ya kalau sekolah-sekolah liburnya masih diperpanjang katanya. Tapi kalau universitas sebagian ada yang sudah mulai belajar mengajar secara online dan juga tanggung jawab di kampus itu diberikan kepada pengelola kampus. Di kantor-kantor Pak juga seperti kami termasuk di KBRI, maka pemimpin di kantor itu yang bertanggung jawab. Terakhir Pak Dubes, agar tidak panik, apa rahasianya di sana? Pertama tadi transparansi informasi, semuanya serba jelas, terbuka, jadi orang tahu betul apa yang harus dilakukan pada saat-saat yang dibutuhkan. Lalu kalau ada problem seperti yang 2 minggu lalu kelangkaan masker, langsung dijelaskan problemnya, langsung Gabung bersama kami di Prime Talk, nanti kita akan tanyakan terkait dengan transparansi informasi pemirsa ke Pak Yuri. Dan saya juga akan mengajak nanti ada Head of Korkom Bukalapak Intan Wibisono untuk mengatakan apa sebenarnya peran dari marketplace untuk mencegah harga yang naiknya gila-gilaan. Harga masker, harga hand sanitizer, bahkan tenaga kesehatan pun juga krisis hand sanitizer dan juga krisis masker. Kita nanti akan tayangkan suara-suara para tenaga kesehatan ini. Dan ngomong-ngomong, hari ini adalah Hari Perawat Nasional Indonesia. Selamat Hari Perawat Nasional Indonesia. Kita akan sampaikan nanti suara mereka yang masuk ke direct message Instagram pribadi saya kepada Pak Yuri. Kami akan kembali sesaat lagi. Kita saat ini telah bergabung dengan Mbak Intan, juru bicara Bukalapak. Mbak Intan, selamat malam. Terima kasih telah hadir, Mbak. Tapi saya akan ke Pak Yuri kembali terlebih dahulu. Catatan dari Pak Dubes transparansi. Bahkan orang yang misalnya dia adalah positif, diwawancarai kemana saja kamu dalam 24 jam. Tempat dia berkunjung itu akan tanda merah. Artinya orang sebaiknya tidak usah mengunjungi tempat itu. Kenapa kita tidak bisa melakukan ini, Pak? Iya, kalau kita bertanya mengapa kita harus melihat kita itu bukan hanya pusat, kan. Kita itu juga pemerintah daerah. Hal yang dilakukan oleh pemerintah daerah DKI sudah dilakukan, kan. Ada mapping tracing dia, itu sudah ada. Artinya bahwa ini memang menjadi kewajiban daerah. Untuk menyampaikan informasi ini di mana saja, dan mereka terbuka kok, ada websitenya yang bisa diakses siapapun. Gitu ya. Artinya Anda mendorong pemerintah daerah juga untuk transparan terkait dengan tracing tempat-tempat itu. Ini kan sudah otonomi, kan. Ada banyak-banyak pekerjaan yang memang didelegasikan ke daerah. Kita harus dorong. Kita harus dorong itu. Tidak semuanya harus dikerjakan oleh pusat. Baik, Pak Yuri, sempat viral video perempuan yang pasien dalam pengawasan. Anda sempat diwawancara Deddy Corbuzier terkait hal ini. Dia merasa dilepas oleh rumah sakit swasta karena rumah sakit swasta itu bukan rumah sakit rujukan. Dia disuruh ke rumah sakit yang merupakan rujukan pemerintah. Anda sempat mengatakan bahwa ada image yang ingin dilindungi oleh rumah sakit swasta karena kalau dia merawat COVID-19, pasien COVID-19, dia bisa nggak laku begitu. Bagaimana sebenarnya mekanisme orang kalau dia merasa saya pernah kontak, saya ada gejala, apa yang harus dia lakukan sebenarnya? Mengakses fasilitas rumah sakit manapun itu sudah cara yang tepat. Manapun? Manapun. Bukan hanya rumah sakit, ke puskesmas pun juga sudah tepat.
Karena di sana mereka akan mendapatkan konsultasi tentang penyakit. Dan kemudian akan membuat kira-kira rencana perawatannya kayak apa. Misalnya datang ke rumah sakit yang memang tidak memiliki kapasitas untuk merawat, maka rumah sakit itu akan menjelaskan. Dan dia harus ngapain rumah sakit ini, Pak? Iya, harus menjelaskan bahwa Anda tidak mungkin dirawat di sini, Anda akan dirawat ini. Kami akan memberikan rujukan. Tidak dilepas begitu saja, tapi diberikan rujukan. Diberi rujukan dan sebagainya. Adakah sanksi buat rumah sakit yang lebih mementingkan image-nya di situasi sulit seperti ini, Pak? Dan tidak, ya sudah melepas saja pasien. Ini masalah tidak elegan saja kok. Ya, ini masalah etika saja menurut saya. Tentunya dari asosiasi rumah sakit nantinya akan menegur mereka. Baik, saya akan ke Mbak Intan sekarang. Mbak Intan, ini saat ini posisinya kita sedang kekurangan masker, kita sedang kekurangan hand sanitizer, tidak hanya masyarakat tapi juga tenaga medis. Nah, kalau misalnya kita melihat di marketplace tidak terkecuali Bukalapak, harganya sudah luar biasa. Satu box isi 50, 300 ribu, 400 ribu. Bahkan ada yang menjual satu karton dengan harga 2 jutaan begitu. Siapa sebenarnya yang memainkan situasi ini, Mbak? Sebenarnya saya tidak tahu ya, dan itu mungkin bukan kapasitas kami juga untuk menjawab, karena kami kan sebagai pengelola marketplace ya, pengelola pasar lah gitu. Jadi di syarat dan ketentuan kami yang sudah kami setujui dengan kami sebutnya pelapak ya, itu memang sudah ada syarat ketentuannya supaya ketika mereka upload barang dagangannya itu sesuai dengan harga, sesuai deskripsi produk juga sesuai gitu. Tapi faktanya sekarang banyak yang harganya luar biasa jauh lebih tinggi. Nah, itu akan kami tindak. Jadi mengacu pada syarat dan ketentuan tadi, kami akan segera tindak dan kami telah secara tegas menindak mereka. Jadi siapapun yang menjual dengan harga tidak wajar, jadi meraup keuntungan secara tidak wajar juga dan menghalangi akses masyarakat terhadap alat kesehatan, itu akan segera kami take down. Oke, akan segera di take down. Ya. Kalau misalnya kita bercermin pada Amazon dan eBay di Amerika Serikat, kita tidak perlu lapor soal toko ini, mereka akan otomatis take down. Kemarin saya marah-marah di Instagram ke Bukalapak dan juga ke marketplace yang lain. Responnya adalah harus report dulu baru di take down. Termasuk Bukalapak memberikan respon harus report dulu baru take down. Kenapa tidak ada inisiatif dari Bukalapak untuk langsung take down bagi mereka yang punya harga di atas kewajaran, Mbak Intan? Jadi sebenarnya mekanismenya banyak, Mas. Jadi ada mekanisme otomatis tuh. Otomatis itu jadi kami menggunakan AI juga, dan kami juga mengadaptasi algoritma kami supaya bisa deteksi awal gitu. Kalau misalnya memang ada yang bermain dan mengakali algoritma atau AI kami, itu ada tim sendiri yang bertugas untuk memonitor seluruh transaksi. Jadi mereka itu tugasnya untuk take down tuh hal-hal seperti itu secara manual, mereka lihat, dan juga mereka berkolaborasi dengan BPOM untuk take down barang-barang yang misalnya produk kesehatan yang tidak memiliki izin edar gitu, dan juga yang overclaim. Jadi memanfaatkan situasi pandemi sekarang, bilang bahwa ini bisa menyembuhkan atau segala macam, itu kami take down secara aktif, dan juga masyarakat juga bisa melaporkan. Gitu. Artinya dua sisi, masyarakat dan juga aplikasi. Nanti saya akan sampaikan suara-suara dari perawat, dari dokter, dari tenaga farmasi yang masuk ke dalam Instagram saya pribadi, Pak Yuri dan juga Mbak Intan, yang bahkan mereka yang ada di garda terdepan kita tidak bisa membayangkan. Mereka kekurangan masker, mereka kekurangan hand sanitizer. Kita akan bahas permasalahan ini bersama-sama sesaat lagi. Membacakan sejumlah direct message yang masuk, pemirsa. Ini ada satu orang yang tentu saja saya tidak bisa mengungkap identitasnya. Betul Mas Rory, masker sebox 400 ribuan, hand sanitizer kami mendadak hilang raib sebotol-botolnya, padahal tiap bed harus ada hand sanitizer. Tiap ruang harus ada, belum lagi APD untuk tim PIE yang merujuk ke RS rujukan. Sampai sekarang kami belum dapat baju APD-nya yang namanya hazmat. Susah carinya. Masker N95 sebox bisa sejuta. Kami dokter jaga IGD cuman bisa pasrah. Ada juga kemudian yang selanjutnya mengirimkan saya, pemirsa, kita lihat bersama. Mungkin Anda tidak bisa membaca secara jelas, tapi saya akan bacakan. Saya kerja di salah satu puskesmas di DKI. Pihak pengadaan kami kesulitan mencari masker dengan harga normal. Sementara selain untuk APD, masker juga kita bagikan untuk pasien TB dan keluhan batuk. Hand wrap juga kita butuh dengan harga normal. Ada juga pernyataan dari netizen yang ingin saya bacakan. Saya kerja di rumah sakit, Mas. Masker semakin menipis, stok minimal tidak terpenuhi. Kami juga bingung rumah
rumah sakit kami adalah rumah sakit swasta yang bukan RS rujukan corona. Ketika kita akan merujuk pasien, jawaban RS rujukan yang ditunjuk pemerintah tidak dapat menerima dengan alasan full. Terpaksa kami merawat pasien tersebut sampai bisa dirujuk. Kemudian yang terakhir pemirsa, ada banyak namun kami memilih 4 yang masuk ke dalam kami. Kemudian saya petugas medis kerja di salah satu rumah sakit swasta di Riau. Miris sih Mas keterbatasan masker karena di RS banyak pasien dengan penyakit menular, salah satunya TB paru. Itu juga sangat berbahaya. Sekarang di RS kami 1 hari hanya dijatah 1 masker per orang karena memang langka sekali. Pernah dalam 3 hari kami tidak ada stok masker sama sekali, membersihkan pasien dengan luka gangren tanpa masker. Saya akan tanya kemudian ke Pak Yuri, apa sebenarnya yang terjadi? Kok bisa tenaga medis pun krisis masker, hand sanitizer, dan APD, Pak? Begitu kemudian terjadi kepanikan massal di awal-awal kasus ini, pembelian masker itu sudah tidak masuk akal lagi. Orang membeli dalam jumlah yang cukup banyak, meskipun kemudian kalau kita lihat di jalanan juga nggak ada yang make itu. Kemudian yang karena beli untuk ditimbun kali, Pak? Saya tidak tahu untuk apa, tapi pengumpaan kasus hukum juga kita lihat kan ada yang ditemukan sekian ratus ribu masker itu kan. Artinya dari sikap masyarakat menurut Anda? Iya, ada sisi itu. Kemudian ada sisi yang lain lagi, bahwa kita memiliki beberapa industri yang cukup besar kapasitasnya, tetapi orientasinya ekspor. Mendak sudah melarang? Ya, sekarang sudah dilarang. Banyak orang yang mengatakan ini larangan telat. Ya, betul, larangan telat, tetapi itu lebih baik daripada nggak dilarang gitu. Karena ternyata kita tahu sekarang bahwa permainan-permainan itu ada. Ya. Kemudian yang berikutnya APD dan sebagainya, bahan baku ini impor. Bahan baku impor, kemudian di sini sebenarnya pabrik kita itu sebenarnya tukang jahit aja kok. Bisakah kita misalnya Pak memproduksi sendiri seperti yang dilakukan oleh Korea Selatan? Ketika kemudian tidak terkendali, semua diambil alih oleh pemerintah, produksi sendiri, dibagikan dengan harga yang sama. Sangat bisa, manakala memang bahan bakunya ada. Pabrik yang ada di sini itu hanya tukang jahit. Bahan bakunya import semua. Nah, sekarang pada saat bahan baku itu juga di-lock oleh negara yang memproduksi, maka kita tidak punya bahan baku lagi. Tidakkah kita bisa membuat bahan baku sendiri, Pak Yuri? Sudah dicoba dilakukan beberapa kali, salah satu perusahaan tekstil yang cukup besar, dan pada uji coba yang terakhir, masih belum memenuhi persyaratan untuk antivirus. Kalau antibakteris oke. Itu bisa diproduksi cukup banyak. Tapi begitu masuk di dalam tataran antivirus ternyata tidak. Kita banyak sekali industri kita ternyata bukan berada di hulu, lebih banyak berada di hilir saja. Nah, ini problem kita di situ. Saya ingin kemudian tanya ke Mbak Intan, ini miris karena tenaga medis harus beli masker sendiri untuk stok pribadi, satu kotaknya 400.000 Mbak. Apa yang bisa dilakukan oleh Bukalapak untuk mendisiplinkan pedagang-pedagang yang nakal ini, distributor yang nakal ini, dan berapa sebenarnya harga normalnya? Jadi seperti yang tadi saya udah katakan ya, jadi kami selalu menindak tegas siapapun itu yang meraup keuntungan secara tidak wajar tuh Mas. Tapi juga kami bekerja sama dengan pelapak-pelapak kami yang beberapa yang sudah trusted, dan juga dengan mitra bisnis kami yang berupa produsen. Itu kalau misalnya sudah di take down, mereka mau reapply sendiri. Saya takutnya mati 1 tumbuh 1000 begitu. Kalau sudah di take down, apa yang terjadi dengan mereka? Harusnya mereka nggak bisa buka toko lagi dong? Jadi udah ada proses identifikasinya. Jadi begitu ada misalnya ada pelaporan dari masyarakat atau udah kami kayak tandain gitu, akunnya langsung di frozen. Lapaknya itu langsung di frozen dan kemudian akan ada proses verifikasi dulu, kemudian untuk akan ditindak tegas dengan diturunkan gitu. Jadi dari situ kami akan melihat patternnya kalau misalnya memang terus dia buka channel lagi, terus menjual lagi dengan produk dengan harga yang tidak wajar itu. Dan tapi yang terpenting sih sebenarnya kami kerjasama dengan pelapak-pelapak yang memang sudah dipercaya dan punya track record bagus dan juga dengan produsen. Supaya ketersediaan barang itu tetap terjaga. Semoga pelapak yang trusted ini juga nggak nakal, Mbak. Seperti pelapak-pelapak dadakan yang lain. Atau bahkan pelapak pemain lama, begitu. Nanti saya akan ke Pak Yuri. Kemudian bagaimana mengatasi krisis untuk tenaga medis yang mereka ada di garda depan ini, Pak? Apa yang akan Kemenkes lakukan? Nanti terakhir, Mbak, untuk ke Mbak Intan, saya juga ingin peringatan keras untuk pedagang yang nakal. Sekali lagi, pemirsa tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi.
Saya akan kembali ke Pak Yuri. Kemudian untuk mengatasi krisis ini khususnya yang dialami juga oleh tenaga kesehatan, Pak, masker, hand sanitizer, APD, apa yang Kemenkes akan lakukan? Kita sudah mulai melakukan pengadaan cukup besar ya, dan kemudian kita sudah melakukan distribusi cepat juga. Tetapi yang lebih penting lagi, kita juga mulai menguatkan SOP penggunaannya. Gunakanlah yang benar gitu, pada saat yang benar dengan cara yang benar. Karena masker yang banyak atau yang sedikit kalau digunakan tidak tepat pasti pemborosannya tidak tepat tuh kayak gimana? Karena banyak yang misalnya 3 hari stoknya kosong, harus 1 hari penuh satu masker kita doang. tidak berbicara pada jumlah masker yang kurang ya. Misalnya masker yang cukup itu gunakannya pun juga nggak benar gitu ya. Misalnya masker ini dibawa untuk sampai di luar ruangan yang sebenarnya nggak perlu pakai masker, masih saja dipakai terus. Sementara nanti begitu di dalam ruangan pada saat tutup masker, maskernya sudah nggak ada stoknya. Oke. Nah, jadi gunakanlah dengan SOP yang benar. Tapi pengadaan pemerintah sudah melakukan itu? Setelah kemudian kita melarang ekspor, berarti kan kita sudah memiliki stok yang cukup besar sekarang. Dan kita distribusikan ke seluruh instalasi farmasi provinsi. Baik. Ini kita harapkan bahwa nanti inilah dari provinsi gudang buffer stok kita di situ. Kendalinya ada di situ. Gitu. Terakhir untuk Anda, Mbak Intan, apa peringatan keras Anda untuk pelapak yang nakal? Untuk pelapak yang nakal sih sebenarnya harus selalu mengacu pada syarat dan ketentuan yang sudah disetujui bersama gitu ya. Tapi yang lebih penting lagi sebenarnya kami mau menghimbau ke semua pelapak sih, terutama pelapak-pelapak yang terpercaya supaya mereka juga menerapkan social distancing, kebersihan diri, kesehatannya juga ketika melakukan kegiatan usaha. Tapi yang jelas pelapak yang nakal akan di take down oleh Bukalapak dan kita harapkan juga yang lain juga mengikuti. Terakhir untuk Pak Yuri, social distancing, kenapa ini perlu dilakukan, Pak? Menghindari terjadinya kontak dekat dan cemaran udara. Itu yang penting. Itu yang penting. Artinya kita nggak boleh liburan di pantai, justru disuruh belajar ke rumah, kita liburan ke puncak, nggak boleh? Sebenarnya kan temanya bukan disuruh libur, belajarlah dari rumah, bekerjalah dari rumah, bukan disuruh libur. Artinya social distancing perlu sekali dilakukan untuk mencegah penularan. Tanpa menghilangkan produktivitas. Tanpa menghilangkan produktivitas. Terima kasih teman-teman atas waktunya di Prime Talk malam hari ini. Demikianlah perbincangan kami di Prime Talk. Semoga bermanfaat. Pemirsa, sekali lagi selamat Hari Perawat Nasional Indonesia. Saya Rory Asyari mewakili teman-teman yang bertugas undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih, Pak.